Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya AC kok AC-nya kurang dingin dan kadang-kadang suka netes di bagian dalam, mungkin teman-teman wajib tonton videonya ini sebagai penjelasan singkat. Nanti sebelum teman-teman manggil teknisi, teman-teman bisa cek dan lakukan pemeriksaan sendiri di AC teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan AC-nya kurang dingin, teman-teman bisa lihat di bagian pipa outdoornya ya. Ada pipa kecil dan pipa gede seperti ini. Nah, perhatikan di bagian pipa kecilnya. Kalau di bagian pipa kecilnya ini keluar bunga salju atau beres seperti ini menandakan AC-nya itu kurang freon. Nah, AC yang kurang freon seperti ini udah otomatis akan menjadi kurang dingin ya teman-teman. Selain menjadi AC-nya kurang dingin, nantinya teman-teman juga di bagian dalamnya akan suka netes-netes. Karena apa? Karena di bagian bakuan es atau pipa kecil yang beres ini akan terus membeku dan akan terus mengeluarkan bunga salju sampai ke bagian indoor AC teman-teman ya. Jadi indoor AC teman-teman nantinya bisa menjadi bersalju di bagian evaporatornya, akan menjadi lempengan-lempengan tebal dan akhirnya AC-nya itu akan netes-netes. Apalagi kalau setelah dimatikan, AC-nya akan menetes lebih banyak lagi karena cairan es batu yang menempel di bagian evaporator itu tidak akan tertampung oleh saluran pembuangan air. Jadi di bagian indoor itu pasti akan netes-netes dan banjir ya. Makanya kalau teman-teman misalkan punya AC netes-netes atau AC-nya kurang dingin, teman-teman bisa cek dan bisa periksa AC-nya seperti itu ya teman-teman. Caranya cukup mudah kan teman-teman ya. Kalau untuk memperhatikan sejenis AC kurang freon atau apa segala macam itu penyebabnya sih banyak ya teman-teman. Mungkin karena pemakaian yang udah terlalu lama, tapi itu jarang sekali. Mayoritas kebanyakan kalau AC atau di bagian pipanya beku seperti ini biasanya karena terjadinya adanya kebocoran atau kekurangan freon ya. Nah, untuk mastiin di mananya teman-teman bisa cek di video-video yang lain cara mengetahui atau memeriksa AC bocor ya. Nah, indikasi AC-nya ada bocor adalah minyak. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mengalami AC-nya beku seperti ini nih, otomatis AC-nya akan menjadi kurang dingin dan di bagian indoor akan netes-netes. Jadi mungkin kayak gitu aja ya buat teman-teman yang punya AC merasa AC-nya kurang dingin atau mungkin bagiannya netes-netes atau apa segala macam, teman-teman bisa cek dan lakukan pemeriksaan sendiri. Teman-teman cukup perhatiin di bagian pipa kecil dan pipa gedenya ini ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada biang es atau mungkin nggak ada salju seperti ini di bagian pipa kecil, itu bisa jadi karena AC-nya teman-teman ini ya teman-teman kotor. Jadi kalau AC kotor itu juga sama, di bagian indoor bisa terjadi netes-netes ya, karena di bagian saluran pembuangan indoor ini akan menyumbat saluran pembuangan indoor ya, kotoran-kotorannya. Nah, jadinya di bagian pembuangan itu nggak lancar atau terhambat. Jadi kurang lebih gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya AC netes atau AC-nya kurang dingin, cara melakukan pemeriksaan atau mengecek AC-nya itu seperti itu. Oke ya, buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini, semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman atau sedikit berbagi ya. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu, buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang udah mau nonton, semoga rezeki kalian makin tambah banyak dan assalamualaikum.